Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andini Rahmayanti dari 10 ADP 4. Ingin membuat tugas dari video membuat tugas IPA yaitu materi konsep ruang dan interaksi keruangan. Seperti yang teman-teman ketahui, seperti yang kita ketahui selama ini, ruang adalah ruang kelas, ruang aula, ruang kantor, dan ruang tamu. Itu selama ini termasuk ruangannya teman-teman. Tapi tanpa teman-teman sadari, ruang itu juga memiliki arti yang sangat luas. Ruang itu tidak hanya yang kita sebut-sebut tadi saja teman-teman. Ruang juga bisa terdiri dari pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi, dan di reliefnya itu banyak ya teman-teman. Seperti pengertian ruang ialah sebuah tempat pada permukaan bumi, baik itu secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Coba deh teman-teman lihat di tempat sekeliling teman-teman tinggal. Pasti kita banyak melihat bentuk muka bumi, yaitu jenis tanaman, jenis hewan, tanahnya, keadaan perairan, dan juga masyarakatnya. Pasti semuanya berbeda-beda kan teman? Beda wilayah, beda juga bentuknya. Tidak semua wilayah sama bentuknya ya teman-teman. Pasti berbeda-beda kan dengan daerah lain, wilayah lain, pulau lain, baik negara lain. Dapat disimpulkan bahwa setiap ruang di permukaan bumi ini yang ada di dunia ini memiliki karakteristik yang berbeda di antara satu dengan lain. Tidak mungkin di pulau ini dan pulau itu sama, di kota ini dan kota itu sama, dan di wilayah ini dengan wilayah itu sama. Setiap ruang memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan lainnya. Tidak ada satu ruang atau satu tempat pun yang sama persis dengan tempat lainnya. Dilihat dari keadaan fisiknya dan tanah, air, berbatuan, tumbuhan, dan hewan. Maksudnya teman-teman, misalnya teman-teman di pulau ini, teman-teman melihat bentuk pulaunya begini. Nah, beberapa hari teman pergi lagi ke pulau yang lain, tidak akan mungkin sama kan cara peletakannya, dan tidak mungkin sama juga apa hewan yang di sana teman-teman ketemui persis bentuknya dengan hewan yang teman-teman ketemui di pulau ini. Nah, jadi teman-teman, maupun keadaan masyarakatnya masing-masing memiliki perbedaan. Supaya lebih mudah dalam mempelajari konsep ruang, maka dapat disimpulkan bahwa ruangan itu tidak hanya berbatas udara bersentuhan dengan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Nah teman-teman, kita tuh kan sering berpikir kalau bumi bulat, kenapa kita bisa jalan dengan datar gitu. Nah itu teman-teman, makanya ada jalan nanti yang naik turun. Di situ nanti ada yang namanya mendaki, ada yang namanya menurun. Nah, tanpa teman-teman sadari, itu kita seperti melingkari bumi sendiri ya teman-teman, berjalan di lingkaran bumi sendiri. Jadi teman-teman, yang kedua yaitu setiap ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya, diikuti dengan sumber daya yang dihasilkan. Jadi teman-teman, setiap wilayah pulau pasti memiliki penghasilan yang berbeda-beda ya teman-teman. Mulai dari penghasilan rempah-rempah, tanamannya, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ruang tidak berdiri sendiri. Kejadian di suatu ruang mempengaruhi ruang lainnya. Terus maksudnya tuh gimana ya teman-teman? Kayak misalnya kan terjadi gempa di daerah ini, pasti di daerah lain yang terdekat dengan situ ngerasakan kan getarannya teman-teman. Lanjut ke yang 4. Ruang merupakan tempat manusia berinteraksi sebagai makhluk hidup sosial, senantiasa berinteraksi dengan manusia alam. Jadi teman-teman, walaupun manusia ini berbeda-beda daerahnya, pasti tetap bisa berinteraksi kan teman-teman selagi dalam satu ruang. Walaupun ruang kita berbeda, yang ini di daerah ini dan yang ini di daerah ini. Yang kelima ialah ruangan tempat segala peristiwa terjadi.
kita masuk ke bagian B, interaksi ke ruangan. Apa sih teman-teman interaksi ke ruangan itu? Interaksi ke ruangan yaitu kita sering menyaksikan di televisi peristiwa banjir yang melanda kota Jakarta. Tahukah teman-teman mengapa Jakarta masih sering mengalami banjir? Jakarta sering dilanda banjir karena kerusakan hutan di daerah Bandung, sehingga banjir di Jakarta sering disebut banjir kiriman. Kenapa gitu ya teman-teman? Inilah salah satu contoh interaksi antar ruang, yaitu kondisi lautan yang rusak di Bogor menyebabkan banjir di Jakarta. Nah, tengoklah teman-teman, yang rusak di Bogor nyampe pula ke Jakarta kan banjirnya. Itulah interaksi antar ruang. Nah, antar ruang atau antar wilayah dapat saling bergantung bila dalam kondisi saling melengkapi atau yang disebut dengan complementarity, yaitu daerah A kelebihan ikan tapi kekurangan sayuran, sedangkan daerah B kelebihan sayuran tapi kekurangan ikan. Terjadinya interaksi antara daerah A dan daerah B, yaitu daerah A biasanya membeli sayuran ke daerah B, tetapi ada juga daerah C yang juga menghasilkan sayuran dan lebih dekat jaraknya dengan daerah A, sehingga ongkos transportasi lebih murah, maka pembeli daerah A akan kembali membeli sayuran ke daerah C. Akibatnya interaksi antara daerah A dan daerah B melemah. Mungkin itu saja yang dapat Dini sampaikan mengenai pematerian dalam materi konsep ruang dan interaksi ruangan. Mungkin itu saja yang Dini dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.